Buat yang mau nonton semua pertandingan bola gratis, termasuk Liga Champions, Premier League, La Liga, langsung cek link di deskripsi ya. Setiap kekuatan besar pernah mengalami masa keraguan, bukan karena kehilangan kemampuan, tapi karena kehilangan arah. Juventus, simbol kekuasaan di Italia, sempat berdiri goyah di tengah badai kebingungan taktik dan identitas. Di balik jersey hitam putih itu, ada sejarah panjang yang menuntut kemenangan sebagai standar, bukan sekedar pencapaian. Tapi sejarah, seagung apapun itu, tak bisa terus dijadikan tameng saat performa di lapangan tak lagi mencerminkan kejayaan. Di era sepak bola modern, filosofi permainan telah menjelma menjadi fondasi klub. Juventus pun mulai terlihat terombang-ambing antara idealisme dan pragmatis. Mereka tak lagi bermain dengan keyakinan penuh, seolah sedang mencari kembali jati diri mereka yang hilang. Transisi dari satu pelatih ke pelatih lain bukan hanya sekedar soal pergantian strategi, tapi juga pertaruhan arah masa depan. Klub sebesar Juventus tidak bisa terus berada dalam fase coba-coba. Dibutuhkan seseorang yang bisa memberi arah yang jelas, bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam membangun kembali karakter tim. Igor Tudor datang di tengah masa itu, bukan membawa janji yang besar, tapi tugas sederhana yang punya makna besar, yaitu mengembalikan Juventus ke jalur yang seharusnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. Juventus membuka era Igor Tudor dengan kemenangan tipis atas Genoa pada pekan ke-30 Serie A 2024-2025. Bianconeri menang 1-0 lewat gol tunggal Kenan Yildiz. Tudor datang sebagai pengganti Thiago Motta dengan status interim hingga akhir musim. Dalam debutnya, dia langsung membawa Juventus kembali ke jalur kemenangan setelah periode inkonsistensi. La Gazzetta dello Sport menyoroti perubahan taktik yang dibawa Igor Tudor. Dia mengubah skema Juventus dari 4-2-3-1 ala Motta menjadi 3-4-2-1. Skema ini dinilai memberi ruang lebih bagi para pemain seperti Kenan Yildiz dan Teun Koopmeiners untuk bersinar. Juventus juga tampil lebih berani dalam penguasaan bola dan berani mengambil resiko. Namun, laporan Gazzetta menilai Dusan Vlahovic kurang tajam di lini depan. Mereka bahkan menganggap bahwa Juventus akan lebih baik jika memainkan Randal Kolo Muani sebagai unjung tombak. Corriere dello Sport menyoroti atmosfer positif dalam permainan Juventus. Yildiz mendapat pujian atas kontribusinya sebagai pencetak gol kemenangan. Namun, masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Tudor. Lini belakang Juventus dianggap belum sepenuhnya solid, terutama setelah Federico Gotti harus ditarik keluar di pertandingan tersebut. Corriere menilai bahwa meski ada energi baru, progres di bawah Tudor belum benar-benar terlihat secara nyata. Tantangan yang lebih besar masih menanti Juventus dalam laga-laga berikutnya. Tuttosport menegaskan bahwa pendekatan Tudor sangat berbeda dari Motta. Jika Motta lebih menitik beratkan penguasaan bola, Tudor tampaknya lebih pragmatis dengan fokus utama pada hasil akhir. Hal ini tercermin dalam gaya bermain Juventus yang lebih mengutamakan efektivitas ketimbang dominasi permainan. Juventus tidak tampil dominan, tetapi cukup disiplin untuk mengamankan 3 poin. Namun, kemenangan atas Genoa belum bisa dijadikan tolak ukur. Tantangan sesungguhnya bagi Tudor baru akan terlihat saat Juventus menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat dalam beberapa pekan ke depan. Debut Tudor di Juventus berakhir dengan kemenangan, tapi pertanyaan besar masih menggantung. Apakah ini awal dari perubahan besar atau sekedar kemenangan semata? Serie A masih menyisakan 8 pertandingan dan ujian berat sudah menanti. Publik Turin akan menunggu apakah Tudor bisa membawa Juventus kembali ke jalur kejayaan atau hanya menjadi peralihan sementara sebelum era baru dimulai. Igor Tudor menyadari betul bahwa ia memiliki waktu yang sangat terbatas untuk membalikan keadaan Juventus dan membawa klub ini kembali ke jalur kemenangan. Misi utamanya adalah mengamankan posisi 4 besar di Liga Italia. Dengan finish di 4 besar, maka Bianconeri bisa memastikan tiket untuk berkompetisi di Liga Champions musim depan. Penunjukan Tudor sebagai pelatih di Juventus datang di tengah momentum yang krusial, di mana manajemen klub secara tegas menyatakan bahwa perubahan hasil harus segera terjadi. Ia memahami ekspektasi tinggi dan tekanan yang menyertai posisinya, terutama mengingat reputasi Juventus yang selalu menuntut prestasi maksimal.
Pihak klub menunjukkan bahwa mereka tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas jika hasil yang diinginkan tak tercapai. Para pendukung dan manajemen klub berharap besar agar Bianconeri dapat menghindari malu akibat tidak lolos ke Liga Champions tahun depan. Investasi dan usaha besar diarahkan untuk membentuk skuad yang kompetitif musim ini. Maka, kegagalan meraih tempat di 4 besar akan dianggap sebagai kemunduran. Menurut laporan Football Italia, Tudor sudah mulai melakukan perubahan nyata pada rutinitas harian tim dan pendekatan taktis. Ia ingin menanamkan komitmen yang lebih tinggi pada seluruh pemainnya. Sebagai bagian dari upaya itu, ia dilaporkan mengadakan sesi latihan rutin tiap hari. Dari segi filosofi taktis, Tudor telah menjauh dari pendekatan penguasaan bola yang diutamakan oleh pendahulunya. Hal ini terlihat jelas saat tim meraih kemenangan 1-0 atas Genoa. Perubahan ini bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi serangan dan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam fase membangun serangan. Dengan hanya beberapa pertandingan tersisa, Tudor menghadapi tantangan yang cukup besar. Namun penyesuaian proaktif dan sikap tegasnya menunjukkan bahwa ia berkomitmen memanfaatkan kesempatan itu untuk mengantarkan Juventus lolos ke Liga Champions musim depan. Jika performa Tudor konsisten dan terus membawa Juventus ke arah yang positif, ada kemungkinan besar manajemen akan mematenkan posisinya sebagai pelatih utama. Awalnya, ia hanya diberi mandat untuk mengamankan posisi 4 besar, tidak lebih. Tapi jika gagal, kemungkinan besar Juventus akan kembali berburu pelatih baru untuk musim depan. Situasi ini membuat tekanan terhadap kursi kepelatihan semakin tinggi. Di satu sisi, manajemen ingin perubahan cepat yang membawa hasil instan. Di sisi lain, adaptasi terhadap filosofi baru memerlukan waktu dan kesabaran. Ketidakseimbangan ini bisa memicu geseran di ruang ganti, terlebih jika hasil pertandingan tidak sejalan dengan ekspektasi. Para penggemar juga menjadi faktor penting dalam dinamika ini. Dukungan mereka sangat besar, tetapi bisa berubah menjadi desakan jika performa tidak kunjung konsisten. Tuntutan untuk kembali menjadi tim yang disegani tidak hanya datang dari internal, tetapi juga dari rival-rival papan atas yang terus memperbaiki kualitas mereka. Stabilitas jangka panjang hanya akan dicapai jika ada kejelasan arah. Dalam beberapa musim terakhir, perubahan pelatih yang terlalu sering membuat identitas tim jadi kabur. Sekarang, dengan waktu yang tersisa dan jadwal padat di depan mata, keputusan-keputusan yang diambil dalam beberapa pekan ke depan bisa menjadi penentu nasib klub itu, baik dari segi posisi di klasemen maupun masa depan proyek jangka panjang yang sedang dibangun. Di sisi lain, transisi dari Thiago Motta ke Igor Tudor jelas bukan hal yang mudah. Meskipun sama-sama membawa filosofi modern, pendekatan keduanya terhadap permainan sangatlah berbeda. Motta dikenal sebagai pelatih yang menekankan penguasaan bola, permainan pendek, dan pergerakan dinamis antar lini. Ia ingin Juventus bermain dengan kontrol yang penuh, membangun serangan dari belakang dengan tenang dan rapi. Namun, pendekatan ini kerap dinilai terlalu rumit bagi skuad Juventus saat ini, apalagi dengan tekanan untuk meraih hasil instan. Igor Tudor datang dengan semangat yang lebih pragmatis. Ia tidak terlalu memusingkan statistik penguasaan bola atau estetika permainan. Yang terpenting bagi Tudor adalah efektivitas. Hal ini bisa dilihat dari perubahan drastis yang ia lakukan, baik dari skema hingga pendekatan komunikasi di ruang ganti. Proses adaptasi tentu tidak bisa intens, tetapi ada sinyal bahwa sebagian pemain mulai nyaman dengan pendekatan Tudor. Meski masih banyak yang perlu diperbaiki, transisi ini menjadi titik penting apakah Juventus bisa kembali ke jalur kemenangan atau justru kembali terjebak dalam inkonsistensi yang sama. Musim belum berakhir, dan jalan menuju 4 besar masih penuh rintangan. Tapi yang jelas, Juventus sudah mengambil langkah yang penting, bukan hanya soal hasil, tapi soal keberanian untuk berubah. Igor Tudor mungkin bukan pilihan yang spektakuler, tapi kadang yang dibutuhkan bukanlah sorotan, melainkan stabilitas. Jika performa terus konsisten, jalan menuju permanennya kursi kepelatihan bisa terbuka lebar. Namun jika tidak, ia hanya akan menjadi bagian penting dari fase transisi yang terus berulang.